Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fil ayatil ukhra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memperkenankan kita hidup di dunia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan jatah kuota umur dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa beribadah dan beraktivitas di dalam kehidupan ini. Dan pada hakikatnya nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah ketika kita masih bernapas dan ketika kita masih bersujud. Ada orang yang masih bernapas tapi tidak diberikan hidayah untuk bersujud kepada Allah, maka itu sebuah gambaran dari kehidupan yang jauh dari hidayah dan rahmat Allah. Karena berbagai pencapaian apapun dari dunia ini, entah itu harta benda, jabatan, popularitas dan lain sebagainya, tetapi ketika hati kita tidak diberikan hidayah untuk bersujud kepada Allah, maka itu menjadi sebuah pertanda jauhnya kehidupan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fir'aun salah satu contoh makhluk yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan jabatan, pengaruh, popularitas dan lain sebagainya, tapi ternyata akhir dari kehidupannya jauh sekali dari keridhaan Allah, bahkan ingkar kepada Allah. Maka nikmat napas inilah yang harus kita syukuri. Karena ketika manusia mampu
mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, dan kita juga berlatih untuk seperti itu, maka sungguh ketika Allah memberikan nikmat yang besar, kita akan menjadi ahli syukur. Kenapa? Karena ternyata dari banyaknya hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka yang bersyukur kepada Allah itu amatlah sedikit, ya. Mungkin kita juga kadang lupa kepada Allah, lalai kepada Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Apa dalilnya? Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Dan kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, inspirator kehidupan kita, yang dimana kita bisa mengenal Islam, bisa mengenal bagaimana sih tingkah laku, akhlak, gaya hidup yang Allah ridhoi, yang Allah inginkan. Maka Rasulullah itu menjadi sebuah role model. Role model itu contoh konkret. Contoh sederhananya ketika kita menuntut anak kita untuk soleh, untuk baik, untuk jujur, secara teoritis nggak masuk ke anak. Sebuah teori psikologi mengatakan bahwa anak itu memang sosok manusia yang bukan pendengar yang baik, bukan kayak kita ngedengerin bos kita denger gitu kan, berikan nasihat dari guru kita, nggak kayak kita, karena kita bisa mengontrol diri kita. Tapi kalau anak-anak ketika kasih nasihat pasti kemana-mana, apalagi laki-laki kan kayak kita, jiwa-jiwa liarnya itu ada gitu. Nah, tapi anak itu yang menjadi sebuah kepastian, anak itu adalah sebuah peniru yang baik, ya. Maka jangan sampai kita menuntut anak kita menjadi lebih baik, pasangan kita lebih baik, tapi tidak diberikan contoh keteladanan dari kita. Maka itu seperti ya api jauh daripada panggang, jauh daripada api. Nah, maka kenapa Rasulullah itu lahir? Itu adalah untuk memberikan sebuah keteladanan. Oh, begini loh Rasulullah sebagai seorang suami. Oh, ini loh contoh Rasulullah sebagai ayah, sebagai pemimpin, sebagai komandan perang dan lain sebagainya. Semuanya contoh itu ada dalam diri Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, ya. Maka untuk mencari inspirasi sebenarnya kita nggak perlu jauh-jauh. Rasulullah adalah teladan yang sempurna. Apalagi kalau sosok Rasulullah ini kita lihat dari berbagai sudut pandang ilmu. Contohnya, ada sebuah survei mengatakan bahwa kesuksesan seseorang dalam karir, dalam jual beli, ternyata bukan kecerdasan, ternyata bukan darahnya merah atau darah biru, tetapi ternyata rank yang pertama itu, poin pertama seseorang bisa berhasil dalam kehidupannya itu adalah kejujuran. Maka ini selaras. Maka apa Rasulullah ketika sebelum diangkat menjadi Rasul itu diberi gelar apa Pak? Al-Amin. Artinya apa? Yang dipercaya. Kita punya partner bisnis gitu kan. Ketika ketipu pertama, ya udah ketipu, berarti emang salah yang nipu. Tapi kalau contohnya kita ketipu yang kedua kalinya, yang salah siapa? Yang salah bukan orang yang nipu, tapi ya salah kita. Kita tidak mengambil pelajaran. Tapi para penipu itu yang nipu, ya. Masjid ini kan dulu pernah ditipu ya. Ya, sesepuh yang tahu sejarahnya. Istilahnya itu apa? Dananya dibawa dan lain sebagainya. Tapi ya
Orang-orang yang berkhianat itu, yang nipu itu pasti keuntungannya cuma sekali doang kan, gede. Tetapi akan sempit hidupnya. Nah, ini salah satu contoh sederhana dari kehidupan Rasulullah. Para bapak-bapak yang semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah umul kitab, induknya Al-Qur'an. Jadi saripati dari Al-Quran itu ada dalam Al-Fatihah. Semua pesan-pesan penting dalam Al-Quran, kan kita kalau hatam Al-Quran berapa bulan sekali Pak? Setahun sekali. Waktu Ramadan doang ya. Pak Gigi jadi komandannya ini. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah gitu ya, kita ada yang minimal setahun sekali hatam gitu ya. Minimal ketika di akhirat itu Al-Quran bisa menjadi penolong. Ini salah satu kabar gembira sebenarnya. Salah satu bukti dari kasih sayang Allah kepada kita. Kan umat Nabi Muhammad itu paling pendek ya. Kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sitin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jadi umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sama 70 tahun. Aduh. Dan sedikit sekali yang dapat bonus kuota umur lebih. Maka yang dapat umur kuota lebih, alhamdulillah, perlu bersyukur. Apalagi tidak lepas dari masjid, tidak lepas dari sholat berjamaah. Masya Allah, itu salah satu tanda dari akhir kehidupan yang indah. Dan semoga kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inti dari surat yang Al-Fatihah ayat yang kelima ini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, maka Al-Quran ini kata Rasulullah, ini kabar gembira. Iqra'u Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran ya. Ya alhamdulillah kalau bisa nyicil sehari seayat gitu. Alif lam mim udah tutup berangkat kerja gitu. Ya minimal satu ayat satu hari, apalagi dibaca terjemahannya. Itu insya Allah menjadi sebuah ikatan pertemanan kita dengan Al-Quran. Jadi di hari kiamat itu gambarannya ini dari Rasulullah. Makanya kenapa keren orang beriman, orang Islam itu kerennya itu seawam-awamnya kita, tapi pikiran kita bisa mendapatkan sebuah gambaran bagaimana kehidupan setelah kematian. Seawam-awamnya kita. Kenapa? Karena dapat dalil dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah. Tapi secerdas-cerdasnya orang kafir, ilmuwan secerdas apapun, pemikiran mereka hanya berhenti di dunia saja, nggak mampu menembus kepada kehidupan kegaiban setelah kematian. Contohnya, Stephen Hawking itu salah satu ilmuwan besar barat, menemukan sebuah teori black hole. Black hole itu sebuah ruang gelap hitam di tata surya. Menemukan banyak teori tentang luar angkasa, tapi ternyata apa? Tapi ternyata manusia yang cerdas sekalipun ya, tanpa hidayah Allah, ternyata dia termasuk yang ateis. Ateis itu apa? Tidak beragama, tidak mengakui Tuhan. Bisa bayangkan bagaimana seorang ilmuwan yang cerdas tapi otaknya cuma berhenti sekitar dunia, alam semesta, udah, itu juga tidak bertuhan. Yang lebih mengerikan lagi ya, Muhammad Natsir dalam bukunya Selecta Capita menceritakan, ini seorang ilmuwan loh Pak, ilmuwan ya, kita tahulah ilmuwan ya, istilahnya itu kecerdasannya, analisanya dan lain sebagainya, tetapi mati bunuh diri. Kenapa Pak? Bukan karena pinjol, gantung diri gitu di bawah pohon toge, enggak. Nah, kematiannya itu bunuh diri, bundir itu ketika kan ilmuwan itu meneliti alam semesta, ada misteri aneh kan, kenapa diteliti. Nah, setelah mendapatkan sebuah hasil penelitiannya ternyata tidak selesai.
tanda tanyanya itu. Ada misteri lanjutan lagi, terus seperti itu dan terus menerus. Akhirnya apa? Akhirnya nggak berujung. Kenapa? Karena penemuannya itu tidak bersambung dengan keimanan, tidak nyantol istilahnya itu dengan konsep keimanan. Jadi terus aja bertanya dan bertanya. Akhirnya apa? Akhirnya ilmuwan ini di hatinya itu merasa ada rasa yang hampa. Ngapain hidup? Terus dia suka meneliti, tapi kan lama-kelamaan jadi bosen gitu. Kayak kita yang suka voli, suka futsal, kalau mainnya 24 jam kan ngos-ngosan. Ada batas kejenuhan manusia. Nah, ketika jenuh ini sayangnya tidak bertemu dengan keimanan. Akhirnya apa? Ketika hatinya galau ya, gelisah, galau, merana, akhirnya membunuh anaknya dan membunuh dirinya sendiri. Membuat sebuah kertas pesan buat keluarganya. Intinya adalah dia itu merasa gelisah, merasa hampa, merasa kosong jiwanya. Ini juga yang sering terjadi ya. Beberapa vokalis band barat, mungkin Bapak yang gandrung ada tahu yang vokalis yang dia mati bunuh diri. Bahkan siapa yang raja K-pop tuh, Michael Jordan. Ya, Michael Jackson juga ada sebuah teori konspirasi bahwa dia itu mati karena kecanduan banyak obat. Mungkin saking tenarnya ada hal-hal yang kosong dari jiwanya, yaitu ruang keimanan. Jadi dalam diri kita itu ada sebuah ruang yang harus diisi dengan keimanan, dengan cinta. Contoh sederhananya, anak. Ini konteksnya lebih besar kalau keimanan. Anak itu secara teori psikologi, ketika mereka nggak dapat perhatian dari ayahnya, dari ibunya, maka ada ruang kosong dalam jiwanya itu yang meronta-ronta, menginginkan perhatian. Ketika ada momen-momen yang terbaik dalam kehidupannya, contohnya wisudanya nggak datang karena berbagai alasan, ataupun dianggap baik-baik saja, padahal anaknya itu sebenarnya simple, ingin didengar, ingin ditanya gimana kabarnya, gimana sekolahnya, apa yang ada permasalahan di sekolah dan lainnya, apalagi yang di pondok pesantren yang jauh dari orang tuanya. Ternyata sederhana, butuh ditanya dan butuh didengar. Ketika tidak mendapatkan itu, maka anak pasti ada sebuah ruang kosong dalam jiwanya, ada kegelisahan, ada sebuah rasa sedih, ada sebuah trauma psikologis. Makanya kenapa kita harus menyisihkan waktu untuk belajar, sama-sama belajar? Karena kita itu manusia yang memang butuh belajar. Wahyu pertama turun itu kan Iqra, baca. Berarti kita harus membaca diri kita, membaca hati anak kita, pasangan kita, dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik, dengan ilmu. Nah, kembali lagi kepada tadi, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al Quran, fa innahu syafi'an li ashabi. Karena ternyata kabar gembiranya, Al Quran itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Jadi kalau sekarang Al-Quran yang ada di lemari kita mungkin jarang ya, udah di handphone udah ada. Nah ternyata Al-Quran yang mungkin kita melihatnya seperti benda mati, tapi dalam keyakinan iman Islam kita kepada Rasulullah, ternyata Al-Quran itu bisa menjadi aset, bisa menjadi investasi akhirat dikala di akhirat itu nggak mampu ada yang menolong, tapi ternyata maksainnya diri kita untuk membaca Al-Quran, untuk mentadaburi beberapa saat di sela-sela kehidupan kita, itu akan berbuah sebuah pertolongan di akhirat kelak. Allah menegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata rabbahu biqalbin salim. Jadi pada hari akhir itu la yanfa'u malun, tidak bermanfaat. Harta kita ternyata nggak bisa memberikan kemanfaatan.
Ya, malun walabanun, anak-anak kita yang kita banggakan, yang kita cintai, ternyata di akhirat kelak nggak bisa memberikan pertolongan apapun illa biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang kita kembali kepada Allah, pulang ke negeri akhirat ya, dengan keimanan yang lurus. Dan keimanan itu perlu dirawat, perlu dipupuk dengan apa? Dengan ibadah-ibadah kita, dengan sholat kita, dan disirami dengan cahaya ilmu gitu. Nah, dalam surat Al-Fatihah ayat kelima ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kita urai maknanya. Na'budu itu diambil dari kata abada ya'budu, ibadatan, ubudiyatan. Jadi salah satu keunikan atau kemukjizatan bahasa Arab itu, dari satu kalimat bisa berubah menjadi ratusan kalimat dengan arti yang berbeda ya. Makanya kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada istilahnya dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab memiliki keunikan dan keunggulan yang luar biasa. Bahkan orang suku Quraisy yang tadinya ingkar ke Nabi, nggak beriman kepada Rasulullah, membangkang, nggak mau beriman gitu. Tapi ternyata di sunyinya malam, mereka itu ada yang diam-diam mendengarkan Al-Quran. Mungkin kalau kita ada yang ngaji, di rumah ada yang ngaji, paling subhanallah, kalau masya Allah ada yang ngaji gitu kan. Kalau zaman dulu mah biasa ya, habis maghrib sampai ke isya ngaji. Kita jarang ngaji sekarang ya. Udah budaya atau kebiasaan itu hilang. Paling subhanallah saja, masih ada yang membiasakan. Kenapa? Karena jiwa kita itu belum bisa masuk ke intisari Al-Quran yang paling dalam. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa Indonesia kan. Jadi untuk masuk ke dalamnya itu butuh belajar kembali. Nah, kalau suku Quraisy mereka paling paham bahasa Arab. Makanya ketika ada yang membaca Al-Quran, salah satu tokoh Quraisy itu ngumpet di belakang rumahnya, didengerin baca Al-Quran. Oh, memberikan sebuah ketenangan luar biasa, ini diksi katanya indah didengerin gitu kan. Ternyata ada lagi salah satu orang suku Quraisy datang juga, ternyata sama juga ngedengerin bacaan Al-Quran sampai mau menjelang fajar baru balik ke rumahnya. Ternyata dua tokoh Quraisy ini bertemu. Lah, ente lagi ngapain katanya? Lah, ente lagi ngapain? Akhirnya ketemu itu dua suku Quraisy ya, yang mendengarkan Al-Quran, yang ternyata setelah ketemu jadi tanpa sebuah komunikasi ya, kayak mama dengan lirikan mata juga bisa mengurai berbagai kisah. Udah besok jangan terulang lagi. Jangan sampai kaum muslimin ini tahu apa yang kita lakukan, gimana gitu, apa kata dunia gitu. Kita ingkar kepada Rasulullah, tapi kita diam-diam mendengarkan Al-Quran. Ternyata besoknya mereka nggak kuat, jiwanya itu meronta-ronta, pengen dengerin Al-Quran. Ya mungkin kalau kita mah kayak ngedengerin sesuatu yang kita favoritkan kan, suka pengen diulang-ulang. Jadi ada sebuah kecanduan mendengarkan Al-Quran. Akhirnya balik lagi ke rumah Rasulullah. Pas mau fajar ketemu lagi, sampai berulang berkali-kali. Ini menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kemukjizatan yang abadi. Bahkan Allah juga menantang ya, siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, yang masih meragukan Al-Quran, fa'tu bisuratim mim mithli, ayo datangkan satu surat. Tapi ternyata tantangan dari Rasulullah ini ya, tantangan dari Allah ini dari zaman kafir Quraisy, mereka kan jago-jago bahasa Arabnya, anak kecil udah bisa jago ngomong Arab ya, kayak di Inggris tuh anak yang 1-2 tahun 3 tahun
itu bahasa Inggrisnya lincah, kita belibet kalau belajar bahasa Inggris. Nah, ternyata tantangan yang Allah berikan kepada kafir Quraisy di zaman dulu itu belum ada yang bisa memberikan menyambut tantangan tersebut sampai sekarang. Berarti logikanya orang-orang yang cerdas di zaman dulu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa memenuhi tantangan dari Al-Quran. Berarti diksi Al-Quran ini adalah bukan diksi kata-kata biasa. Ini menjadi sebuah pertanda bahwa Al-Quran ini adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengetahui hal ini menjadi sebuah penguat akan keimanan kita. Nah, maka dalam beribadah kepada Allah ini ada 3 komponen ya. Karena landasan harus ada pada seseorang ketika beribadah kepada Allah. Jadi ada 3 pondasi. Kayak rumah, bangunan harus ada pondasinya. Pondasinya harus kokoh. Ternyata ibadah juga harus ada pondasinya. Ya. Kayak rumah, ya kalau pondasinya nggak benar pasti bakal runtuh dan lain sebagainya. Nah, dalam ibadah juga ada pondasinya apa? Nah, pondasinya itu adalah 3. Yang pertama, rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, rasa takut dan tunduk kepada Allah Ta'ala dan rasa berharap. Yang pertama kita urai. Cinta kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, landasan pertama yaitu cinta kepada Allah. Cuma pertanyaannya, bagaimana membangun rasa cinta kepada Allah, Pak? Kalau Bapak cinta ke mantan pacarnya gimana, Pak? Pasti pertama ngelihat apanya? Pak, fisiknya kan? Fisiknya, pada jadi dari mata turun ke jantung, berdebar gitu kan, disebut namanya ser-ser gitu kan. Nah, itu kalau hal yang terlihat oleh mata. Nah, lalu mencintai Allah gimana? Cuma istilahnya itu cuma omong-omong doang, itu cinta pada Allah. Terus gimana kita ngerasain cintanya itu kayak gimana? Nah, maka di sini ulama memberikan sebuah tutorial ya, bagaimana kita berusaha mencoba mencintai Allah. Kan nggak kelihatan gitu. Mencintai istri, anak kan kelihatan. Istri, lihat penampilannya ya, glowing gitu mukanya gitu kan. Cuma lehernya hitam, skincare-nya mukanya doang, lehernya lupa. Atau contohnya dengan karakternya dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan membangun cinta kepada Allah? Nah, maka di sini ulama memberikan sebuah cara bagaimana kita berusaha untuk membangun cinta kepada Allah itu. Allah berfirman, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Maka sungguh kami akan menampakkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam. Di alam jelas luar biasa. Dan ternyata wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka, dalam diri-diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Contohnya, ketika kita istilahnya punya Allah berikan kesehatan, Allah berikan hidup yang mungkin masih dijaga dari penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika Allah tidak menjaga kita, detak jantung kita berhenti, maka selesai kehidupan.
Ketika contohnya paru-paru kita masih bisa bernapas, itu Allah masih menjaga. Bayangkan kalau beberapa saat, 5 menit saja jantung kita berhenti berdetak, maka berbagai anugerah yang Allah akan berikan udah selesai. Mau itu kesehatan kita, mau itu harta kita, jabatan kita, ketika jantung gak berdetak udah selesai. Ini menjadi sebuah tanda kenapa kita harus bermuhasabah diri, kita harus mensyukuri setiap nikmat yang telah Allah berikan. Kenapa kita menganggap kita bisa bernapas tuh wah biasa aja, kayak bukan nikmat gitu loh. Karena pemeliharaan Allah, penjagaan Allah itu udah biasa tiap harinya, jadi kita nggak menyadarinya. Baru tuh ketika kita syariawan gitu ya, kan makan jadi nggak enak, betul nggak Pak? Makan nasi padang yang banyak kuahnya gitu, bisa menikmati nggak? Nggak menikmati. Makan pare pun pahit kan dirasa ketika kita sakit. Jantung kita berdetak, itu kan Allah jaga. Nggak ada istilahnya sebelum tidur kita mengupgrade dulu fungsi jantung kita, paru-paru kita. Ribet banget kan mau tidur, harus nyeting dulu. Nggak ada campur tangan diri kita dalam penjagaan diri kita. Napas kita nggak bisa ngatur sendiri dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah tanda Allah menampakkan tanda-tanda kekuasaannya itu dalam jiwa, dalam diri manusia. Bahkan ternyata ya istilahnya itu jaringan saraf di dalam tubuh kita menurut sains tuh ya, menurut saintifik ternyata kalaulah ditarik itu bisa sampai menutupi atau bisa memutar dunia itu 2 kali. Bayangkan dalam tubuh kita yang kecil ini, tapi ternyata salah satu organnya ketika ditarik itu bisa mengelilingi dunia sampai 2 kali. Apalagi kalau kita melihat dengan sudut pandang ilmu pengetahuan tentang diri kita. Nah, maka disinilah rasa syukur itu harus ditumbuhkan. Dan kesehatan itu adalah sebuah mahkota, ya, mahkota yang begitu berharga dari kacamata orang yang sedang sakit, yang sedang berjuang untuk mengembalikan kesehatan kita. Selanjutnya yaitu rasa takut kepada Allah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi pondasi kedua dalam beribadah itu adalah rasa takut kepada Allah. Tapi kalau kita beribadah ya, apakah rasa takut ini hadir ada dalam jiwa kita? Berarti ketika kita belum menemukan ini, kita harus berusaha menjernihkan. Kalau dalam konsep keimanan itu ada tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus itu adalah pembersihan jiwa kita. Karena ternyata di mata Allah, di sisi Allah, orang-orang yang beruntung itu bukan yang dibukakan dunia. Bukan berarti kita lari dari realitas kehidupan, tidak. Tapi ini soal penilaian kemuliaan dan keberuntungan di sisi Allah. Ternyata bukan yang dibukakan dunia. Kenapa? Karena si Qarun itu juga Allah bukakan dunia, tetapi dunianya itu tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, tetapi terlalaikan dengan dunia yang Allah bukakan, bahkan menjadi musuh Nabi Musa dalam dakwahnya itu Qarun. Nah, karena keingkarannya kepada Allah akhirnya dilelep, ke bahasa Jermannya itu ditenggelamkan ya dengan harta-hartanya, maka terkenalah istilah dengan harta karun. Nah, itu. Maka ini menjadi sebuah poin penting untuk kita berkaca bagaimana kebersihan hati itu, kebersihan jiwa itu poin penting. Seorang ulama mengatakan sholat khusyuk itu istilahnya itu kalau memang, tapi
Ini tidak menafikan bahwa ikhtiar untuk sholat khusyuk itu kita memahami arti dari surat Al-Fatihah, memahami setiap doa-doa yang kita lantunkan. Itu menjadi salah satu tahapan untuk menemukan sensasi kehusuan, sensasi kenikmatan dalam beribadah kepada Allah. Tapi poin besarnya adalah ternyata seorang ulama mengatakan kehusuan kita dalam sholat, dalam beribadah itu ditentukan dengan bagaimana kita bisa mengekang hawa nafsu kita. Tanya kepada orang-orang Arab, apakah mereka, orang Arab kan pasti lebih memahami bacaan-bacaan sholat, apakah mereka benar-benar merasakan kehusuan? Tidak menjamin. Kenapa? Karena yang menjadi jaminan ternyata adalah sejauh mana kita mampu membersihkan jiwa kita dari hawa nafsu. Karena dalam diri manusia itu ada 3 hawa nafsu. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang senantiasa mendorong kita untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan. Nah, maka ketika diri kita dikuasai oleh nafsu amarah ini, hawa nafsu yang jelek ini, maka kita tidak akan menemukan manisnya beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena alat sensorik jiwa hati kita itu ketutup dengan apa? Dengan hawa nafsu. Berarti ketika sholat kok kering ya, tapi jangan berhenti sholatnya, tetapi itu menjadi sebuah pertanda kita harus terus membersihkan jiwa kita. Sama seperti tangan kita kalau istilahnya meraba istri kita, bisa merasakan sensoriknya. Tapi kalau pakai sarung tangan kan nggak bisa. Nah, itu gambaran dari hati. Ketika hatinya tertutup dengan hawa nafsu, maka di sanalah ya kenikmatan dalam beribadah itu akan kurang terasa. Yang terasa apa? Yang terasa yaitu kemaksiatannya, dosanya. Jadi kayak berbanding lurus. Kalau kita menikmati dosa, menikmati kemaksiatan, enak nih, ketagihan. Nah, maka kenikmatan dalam dosa kemaksiatan ini akan mengurangi kenikmatan dalam beribadah. Jadi otomatis nanti ibadahnya itu akan kering. Apa yang dilakukannya itu enggak berinfek apa-apa, enggak memberikan dampak apapun. Kenapa? Karena manisnya ibadah itu hilang dengan manisnya dosa. Dan sebaliknya, ketika menemukan manisnya beribadah kepada Allah, itulah yang harus dijaga. Ketika kita mendapatkan ketenangan dalam sholat kita, dalam ibadah kita, itu yang berusaha kita jaga. Makanya banyak doa yang meminta kepada Allah untuk diteguhkan keimanan kita, ya. Doa untuk keteguhan jiwa kita, ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang membulak-balikan hati, teguhkan hati kami itu di atas agamamu, di atas keriduanmu. Nah, itu pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga adalah roja. Roja itu artinya adalah berharap. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Innahu la yai'asu min rahillahi illa qaumul kafirun. Tidaklah yang berputus asa itu kecuali orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis ini memberikan gambaran kasih sayang Allah yang begitu luar biasa. Walaupun kita seorang pendosa, Allah itu ternyata pintu taubatnya itu terbuka lebar. Ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Ini poin pertama. Ini Masya Allah kabar gembira untuk kita yang sering lalai, yang sering lupa kepada Allah. Wahai anak Adam, kita anak Adam bukan Pak? Anak Adam, enggak secara langsung keturunannya. Hei anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku, selama engkau berharap terus kepadaku, berharap rahmatnya, berharap hidayahnya, berharap taufiknya, ghafartu laka,
aku akan mengampuni dosa-dosamu, aku akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu, wala ubali, aku nggak peduli. Bayangkan Pak, bagaimana ini menjadi sebuah kabar gembira. Allah tuh kasih sayangnya luar biasa. Seorang ulama pernah lewat di suatu tempat, mungkin kalau di sini kayak di gang lah gitu kan. Lihat ada seorang ibu yang lagi marah kan, marah ke anaknya, ngomel ke anaknya. Kan ini salah satu karakter seorang perempuannya Pak ya. Apa aja Pak karakternya itu? Ngemil, ngemol, ngomel. Nah, lagi dimarahin anaknya tuh karena anaknya mungkin lagi ya tantrum lah, kunci itu pintunya, wah digedor-gedor, buka gitu. Si ulama tadi ngelihat aja, kan ini bedanya sudut pandang kita kan. Kalau kita ngelihat sesuatu yang aneh larinya ke ngomongin, ngegibah gitu. Ulama mah dalam banget, diamati. Oke, pas balik, istilahnya pas balik lagi habis sholat asar, ternyata ngelihat pintunya udah dibuka, si anaknya dipeluk dengan penuh kasih sayang dan cinta. Kalau kita ngelihatnya biasa aja, emaknya gitu kan. Tetapi ulama berbeda pemikirannya itu dengan cahaya keimanan. Aku bersedih dan menangis melihat itu. Bagaimana seorang ibu sekesal apapun ke anaknya itu masih memberikan sebuah kasih sayangnya, memaafkannya, memeluknya. Lalu bagaimana dengan Allah yang menciptakan hati seorang ibu? Jadi ini sudut pandang yang lain, bagaimana kita melihat Allah. Jangan hanya melihat kemurkaan Allah, ajab Allah gitu kan, ajab kubur dan lain sebagainya. Apalagi kalau ajabnya itu yang sinetron Indosiar gitu ya, yang apa, yang kena meteor lah gitu ya, yang masuk ke molen yang lagi diputer, nambah horor gitu ya. di luar nalar semua. Nah, tapi di sini kita melihat bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Selama engkau berharap kepada Allah, selama engkau berdoa kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Yang kedua, idza balagat dunubuka anana samai summastaghfartani ghafartulak. Kalau kamu punya dosa ya setinggi langit, terus meminta ampun kepada Allah, ghafartulaka, Allah akan mengampuni. Ini poin kedua, gambaran dari kasih sayang Allah yang luar biasa. Yang ketiga, lau ataitani bikurobil ardi hotoya. Kalau engkau pulang kampung, kita nanti pulang kampung ke akhirat, bertemu Allah, dan kita membawa dosa dengan sepenuh dunia, sepenuh langit, maka sungguh ya, ghafartulaka ya, aku akan mengampunimu selama engkau tidak mensekutukan Allah, tidak menduakan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Allah akan hapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Nah, itu 3 pondasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena sudah bel berbunyi, saya tutup dengan sebuah ungkapan ulama Ibnu Qayyim, salah satu ulama ahli dalam penyucian jiwa, penyucian hati. Al-qalbu fi sayrihi ilallahi ta'ala kata'irin fa mahabbatu rasuhu wal khaufu war raja'u wal janahahu. Jadi hati itu, perjalanan hati kita menuju Allah, koneksi hati kita kepada Allah itu ya, menuju Allah bagaikan seekor burung. Rasa cinta kepada Allah yang tadi dorongannya itu adalah kita mentafakuri nikmat-nikmat Allah dalam setiap detik dan menit yang Allah jaga tubuh kita agar menopang kehidupan. Nah, itu poin pertamanya. Maka kepalanya itu seperti seekor burung. Kepalanya itu adalah cinta kepada Allah, dan 2 sayapnya itu adalah rasa takut kepada Allah. Sayap yang satu lagi adalah sebuah rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Yang kedua tadi, poinnya adalah bagaimana kasih sayang Allah itu begitu luar biasa
ketika kita dimatikan oleh Allah, kembali kepada Allah dengan berbagai dosa sepenuh dunia dan langit, tapi ketika kita kembali kepada Allah dengan tidak berbuat kesyirikan, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah. Semoga majlis ilmu kita ini Allah ridhoi, Allah berkahi, Allah jadikan ini menjadi saksi di akhirat kelak bahwa kita termasuk orang-orang yang berusaha menjaga hidayah keimanan itu tetap membara dalam relung-relung jiwa kita, dan semoga ini menjadi sebuah amalan baik di sisi Allah dan juga menyuburkan keimanan kita kepada Allah dengan ilmu yang senantiasa menyinari setiap langkah kehidupan kita sampai akhir hayat menjemput kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.